Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 7. Yang saya hormati Bu Menteri beserta jajarannya. Pertama-tama kami mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata yang telah memberdayakan lebih dari 6.100 desa wisata di seluruh Indonesia, mendorong ekonomi lokal dan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2025, desa wisata memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat lokal sekitar 1,2 triliun. Namun kualitas pengelolaan antar desa masih berbeda dan sekitar 40% desa wisata belum memiliki infrastruktur memadai seperti akses jalan, sanitasi, dan listrik. Sehubungan dengan hal itu, kami ingin mengetahui langkah-langkah konkret dari kementerian untuk memastikan setiap desa wisata bisa memberikan manfaat bagi ekonomi rakyat. Ibu Menteri, selanjutnya saya menyarankan agar Ibu dan jajaran lebih memfokuskan pada konsentrasi pengembangan destinasi-destinasi wisata di daerah-daerah. Sebetulnya tadi sudah dibahas banyak oleh kawan-kawan, tapi saya menambahkan, jangan terlalu terfokus pada daerah-daerah besar yang para wisatanya sudah maju dan berkembang. Saya ilustrasikan di dapil saya. Di dapil saya di Sukabumi, Sukabumi ini terkenal dengan gurilapnya, gunung, rimba, laut, dan sungai. Tapi saya belum melihat sentuhan nyata dari Kementerian Pariwisata terhadap daerah ini. Padahal Sukabumi sangat dekat dengan pusat kota Jakarta. Dulu Bung Karno pernah di sana, dia membangun hotel, dia membangun istana presiden. Bung Karno melihat potensi sangat besar daerah itu. Tapi saya belum melihat dari kementerian ini bisa lebih fokus ke daerah itu. Saya melihat ini akan menjadi potensi destinasi unggulan pariwisata nasional. Saya berharap Kementerian Pariwisata juga memiliki koordinasi yang kuat dengan kementerian-kementerian dan lembaga lain. Contohnya Bu, di Sukabumi juga jalan-jalan itu rusak. Otomatis ini berpengaruh pada para wisata kita. Sukabumi ini jalan yang rusaknya itu 500 km. Memang bukan tanggung jawab Ibu, tapi mungkin dari Kementerian Pariwisata bisa berkoordinasi dengan kementerian lain infrastruktur untuk bagaimana Ibu juga ikut memperjuangkan infrastrukturnya dibenahi. Di Sukabumi juga sudah dicetuskan akan ada bandara. Lahannya sudah ada, gubernurnya sudah bicara, tapi sampai saat ini bandara itu juga tidak terlihat. Tentunya saya mengharapkan Ibu sebagai menteri ini bisa terus berkoordinasi bagaimana mendorong pembangunan itu bisa dilaksanakan. Pembangunan tol, kajiannya pun sudah ada. Tapi saat ini tidak masuk ke dalam 50 yang dicanangkan Presiden. Tentu Ibu bisa membantu masyarakat para wisata di daerah kami karena sangat mendambakan sekali bagaimana nasib jalan tol Jagoratu itu. Karena kajian dan apa-apanya sudah ada. Nah, hal-hal tersebutlah yang saya harapkan bisa dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, tidak hanya memoles daerah-daerah wisata yang sudah besar. Saya kira itu saja, Ibu Menteri. Oh, satu lagi, tadi Ibu Epita sudah mengatakan kita memang harus punya pemetaan pariwisata kita. Di daerah kami ada misalkan lahan di destinasi wisata mungkin hanya 2.000-3.000 meter yang tujuannya untuk daerah wisata, misalkan membangun hotel, tapi karena peta dari ATR BPN, karena belum dibangun ada seperti sawah itu masuk ke dalam lahan pangan, sehingga kan susah juga untuk mengembangkan
para wisata di sana. Jadi koordinasi itu diperlukan ya antar lembaga dan saya harap Kementerian Pariwisata itu memiliki peta yang jelas tentang destinasi-destinasi wisata sehingga para investor pun tidak kesulitan nantinya ketika misalkan dia sudah merencanakan tapi lahannya diplot oleh kementerian lain sehingga susah untuk kita bisa berkembang. Saya kira demikian, Bu Menteri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.